Aku tidak pernah menyangka, pernikahan yang dulu kuanggap sebagai jawaban doa, justru berubah menjadi neraka yang tidak pernah aku bayangkan. Namaku Alia. Dan pria yang seharusnya melindungiku, justru orang yang paling sering melukaiku. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya. Sunyi, tegang, dan penuh rasa takut. Aku berdiri di dapur kecil rumah kontrakan kami, berusaha setenang mungkin sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir. Tanganku gemetar. Aku berusaha mengingat setiap detail kesukaan suamiku. Tidak boleh terlalu manis. Tidak boleh dingin. Tidak boleh tumpah. Tapi takdir selalu punya caranya sendiri untuk membuat kesalahan sekecil apapun menjadi bencana. Perang. Cangkir itu menghantam dinding. Pecah. Itu cangkir ketiga pagi ini. Aku refleks menutup mata. Jantungku seakan berhenti berdetak. Nafasku tercekat saat suara pecahan keramik berhamburan di lantai. Kamu itu bego atau apa? Suara suamiku, Raka, menggelegar di seluruh ruangan. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Matanya menatapku seolah aku bukan manusia, melainkan sampah yang mengotori hidupnya. Kopi kurang panas. Terlalu manis. Dan sekarang kamu tumpahkan. Aku menunduk. Hijabku yang biasanya rapi kini sedikit miring karena aku tadi menghindar dari lemparan cangkir. Maaf, Mas, aku buatkan lagi, kataku lirih. Tanganku gemetar saat memunguti beling-beling di lantai. Setiap pecahan terasa seperti menyayat hatiku sendiri. Tidak perlu, bentaknya. Lihat kekacauan yang kamu buat. Aku belum sempat berdiri ketika tangannya mencengkeram lenganku. Kuak, kuku-kukunya menancap di kulitku. Mas, sakit. Suaraku nyaris tidak terdengar. Dia mendengus. Sakit? Hati aku lebih sakit punya istri tidak berguna sepertimu. Dia menyeretku keluar dari dapur. Aku tersandung. Kakiku menghantam meja. Tapi dia tidak peduli. Aku diseret melewati ruang tamu. Menuju pintu depan. Aku mencoba bertahan. Mencengkeram kusen pintu. Tapi tenagaku tidak ada apa-apanya dibanding kemarahannya. Aku bahkan tidak sempat memakai sandal. Gamis rumah yang kupakai itulah satu-satunya pakaian di tubuhku. Hijabku terasa mencekik leher. Pintu mobil dibuka kasar. Masukkan, bentaknya. Aku didorong ke kursi penumpang. Mesin mobil meraung, seolah mewakili amarah pemiliknya. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa menangis diam-diam. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi punggung tanganku. Lampu-lampu kota perlahan menghilang. Jalanan semakin sepi. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan pertama kalinya dia memukulku. Bukan pertama kalinya dia menghinaku. Tapi ini pertama kalinya dia membawaku pergi dalam keadaan semarah ini. Mas, kita mau kemana? Tanyaku pelan. Dia menoleh. Tatapannya sedingin es. Diam atau aku turunkan kamu sekarang. Aku langsung terdiam. Ancaman itu nyata. Mobil terus melaju, masuk ke jalan yang semakin kecil, semakin gelap, hingga aku tidak mengenali tempat ini sama sekali. Kiri dan kanan hanya pepohonan besar. Tidak ada rumah. Tidak ada lampu jalan. Hanya kegelapan. Tiba-tiba, skrek. Rem diinjak mendadak. Tubuhku terhentak ke depan. Untung tertahan sabuk pengaman. Raka melepas sabuk pengamanku dengan kasar. Pintu di sisiku dibuka. Turun. Aku membeku. Mas, ini di mana? Jangan bercanda. Mas? Aku bilang turun. Dia menarik lenganku, menyeretku keluar dari mobil. Aku jatuh tersungkur di aspal dingin. Lututku perih. Pasti lecet. Aku mendongak menatapnya, putus asa. Mas, jangan tinggalin aku di sini. Aku takut. Aku minta maaf. Dia menatapku dengan jijik. Seolah aku kotoran di jalan. Ini hukuman buat kamu, katanya dingin. Biar kamu tahu rasa. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir aku butuh kamu? Dia berteriak di tengah jalan sepi. Tidur kamu di sini jadi gelandangan. Wanita tidak tahu diri. Dia meludah ke arahku. Lalu masuk ke mobil. Pintu dibanting. Dalam hitungan detik, mobil itu melesat pergi. Lampu belakangnya adalah cahaya terakhir yang kulihat.
Aku terduduk di aspal. Tangisku pecah. Bukan tangis sedih, tapi tangis ketakutan. Aku sendirian. Di jalan sepi antah berantah. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Aku memeluk lututku erat-erat. Ya Tuhan, apa salahku? Bisikku. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 5 menit terasa seperti 1 jam. Aku takut ada binatang buas. Aku takut ada orang jahat. Aku takut Raka tidak akan kembali. Atau lebih buruk, aku mati di sini. Aku mencoba berdiri. Kakiku gemetar. Aku berjalan tertatih di pinggir jalan, berharap menemukan satu rumah saja. Tidak ada. 30 menit berlalu. 30 menit dalam neraka dunia. Akhirnya aku pasrah. Aku duduk bersandar di batang pohon besar di tepi jalan. Aku memejamkan mata. Berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Dan saat itulah, aku melihat cahaya. Sepasang lampu mobil dari kejauhan. Jantungku kembali berdebar kencang. Apakah itu Raka? Atau orang asing yang lebih berbahaya? Aku bersembunyi di balik pohon. Lampu itu semakin dekat. Mobil itu terlihat mewah, bukan mobil Raka. Mobil itu melambat, lalu berhenti. Pintu terbuka. Dan sesosok pria turun dari dalamnya. Jantungku berdegup kencang saat pintu mobil itu terbuka perlahan. Tidak ada suara berderit. Tidak ada suara mesin menderu. Mobil itu terlalu senyap, seperti hantu. Cahaya dari dalam kabin menyinari sesosok bayangan yang keluar. Seorang pria. Dia tinggi. Posturnya tegap. Berpakaian sangat rapi. Kemeja gelap. Celana bahan. Sepatu mengilap. Sangat tidak cocok dengan suasana jalanan sepi dan gelap seperti ini. Dia berdiri diam sejenak di samping mobilnya. Memandang ke sekeliling, ke arah kegelapan. Seolah, dia tahu aku ada di sini. Nafasku tercekat. Aku menahan napas sekuat tenaga di balik pohon. Tanganku menutup mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar. Pria itu menoleh. Matanya mengarah lurus ke tempat persembunyianku. Dadaku terasa seperti diremas. Tidak, tidak mungkin. Langkah kakinya mulai bergerak. Pelan. Mantap. Tanpa ragu. Dia menyeberang jalan menuju ke arahku. Kakiku terasa lemas. Haruskah aku lari? Tapi lari kemana? Ke dalam hutan yang lebih gelap? Aku terlalu takut untuk bergerak. Aku hanya bisa memejamkan mata. Pasrah. Tubuhku gemetar hebat. Ya Tuhan, tolong aku, bisikku dalam hati. Langkah itu berhenti. Tepat di depanku. Aku membuka mataku perlahan. Pria itu berdiri sekitar 2 meter dariku. Wajahnya tidak terlihat jelas karena dia membelakangi cahaya mobilnya sendiri. Yang terlihat hanya siluet tinggi dan bahu yang lebar. Mengintimidasi. Si siapa kamu? Tanyaku gemetar. Tolong, jangan sakiti saya. Saya tidak punya apa-apa. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menatapku. Tatapannya aneh. Bukan tatapan nafsu seperti yang kutakutkan. Bukan tatapan marah. Itu tatapan dalam. Seperti kasihan. Atau mungkin aku hanya terlalu panik untuk menilainya. Tolong, Tuan, kataku lagi. Suami saya baru saja menurunkan saya di sini. Dia akan kembali. Sebaiknya Tuan pergi. Aku berbohong. Aku berharap ancaman itu membuatnya pergi. Pria itu memiringkan kepalanya sedikit. Lalu, dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke telinganya. Lalu menggeleng pelan. Aku tertegun. Kemudian dia menunjuk ke mulutnya. Dan kembali menggeleng. Mataku membulat. Aku mengerti. Pria ini tidak bisa mendengar. Dan tidak bisa bicara. Dia bisu dan tuli. Entah kenapa, rasa takutku sedikit berkurang. Berganti dengan rasa bingung yang luar biasa. Siapa dia? Bagaimana dia bisa ada di sini? Pria itu melihatku masih gemetar. Dia merogoh saku celananya. Jantungku kembali mencelos. Aku sempat berpikir dia akan mengeluarkan senjata. Tapi tidak. Dia mengeluarkan sebuah ponsel tipis dan modern. Dia mengetik sesuatu dengan cepat. Lalu membalikkan layar itu ke arahku. Layar itu menyala terang, membuatku harus menyipitkan mata.
Namaku Bima. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Bima. Nama yang asing. Aku menatapnya bingung. Kenapa dia memberitahuku namanya? Bima memasukkan kembali ponselnya. Lalu dia merogoh saku jasnya. Kali ini dia mengeluarkan sebuah dompet kulit tebal dan sebuah pulpen mahal. Dari dompet itu dia mengambil secari kertas kecil. Seperti kartu nama, tapi dia membaliknya ke sisi kosong. Dia berjongkok sedikit agar sejajar denganku. Menyandarkan kertas itu di dompetnya. Tangannya mulai menulis. Gerakannya cepat, rapi, tegas. Beberapa detik kemudian, dia selesai. Dia mengulurkan kertas itu padaku. Tanganku gemetar hebat saat menerimanya. Aku harus memegang kertas itu dengan kedua tangan agar bisa membacanya. Tulisan tangannya sangat jelas. Ikut denganku. Jangan takut. Aku pastikan suamimu akan menyesal seumur hidupnya. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Aku membaca kalimat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Kupastikan suamimu akan menyesal seumur hidupnya. Kalimat itu mengguncang sesuatu di dalam diriku. Bagaimana dia tahu aku punya suami? Bagaimana dia tahu apa yang baru saja terjadi? Aku mendongak menatapnya. Mata kami bertemu dalam kegelapan. Tatapannya masih sama. Dalam. Tak terbaca. Tapi ada kesungguhan di sana. Kamu, siapa? Bisikku. Lupa bahwa dia tidak bisa mendengarku. Dia seolah mengerti. Dia menunjuk kertas di tanganku. Lalu menunjuk ke mobil mewahnya. Lalu memberi isyarat pelan. Ayo. Otakku berputar kencang. Aku punya 2 pilihan. Tetap di sini, sendirian, kedinginan, menunggu bahaya. Atau ikut pria asing bisu tuli yang entah siapa, tapi menjanjikan sesuatu yang sangat kuinginkan. Penyesalan. Aku menatap matanya sekali lagi. Anehnya, aku tidak merasakan ancaman. Aku merasakan perlindungan. Dan di titik terendah hidupku, aku sadar satu hal. Aku lebih takut pada suamiku daripada pada pria asing ini. Perlahan, aku mengangguk. 1 anggukan kecil. Bima mengangguk balik. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Bukan untuk menarikku, tapi untuk membantuku berdiri. Aku ragu sejenak. Lalu aku meletakkan tanganku yang kotor dan gemetar di tangannya yang hangat. Dia membantuku berdiri. Lalu berjalan ke mobil. Dia tidak membukakan pintu untukku. Dia menunggu. Memberiku pilihan terakhir untuk mundur. Aku menelan ludah. Kegelapan di belakangku. Pintu mobil di depanku. Bismillah, bisikku. Aku masuk ke dalam mobil. Begitu aku masuk ke dalam mobil itu, dunia terasa berubah. Pintu tertutup dengan suara halus. Nyaris tanpa bunyi. Interior mobilnya begitu mewah. Kursi kulit lembut, aroma parfum mahal yang samar, dan keheningan yang aneh, tenang tapi menekan. Sangat kontras dengan keadaanku. Aku kotor. Debu jalanan menempel di gamisku. Hijabku kusut. Wajahku pasti sembab dan menyedihkan. Pria itu, Bima, masuk ke kursi pengemudi. Mesin mobil menyala tanpa suara meraung. Sebelum menjalankan mobil, dia menoleh padaku. Dia mengambil sebuah tablet kecil dari dashboard. Mengetik cepat. Lalu memutarnya ke arahku. Pasang sabuk pengaman. Kamu aman bersamaku, Alia. Aku membeku. Dia tahu namaku. Aku menatap layar itu. Lalu menatap wajahnya dengan syok. Bagaimana dia tahu namaku? Tapi sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah kembali fokus ke jalan. Mobil melaju perlahan meninggalkan jalanan gelap itu. Aku menurut. Memasang sabuk pengaman. Di dalam mobil itu, keheningan terasa seperti siksaan. Bukan siksaan fisik seperti yang Raka berikan, tapi siksaan mental. Mobil meluncur mulus di jalanan malam seperti hantu. Hampir tidak terdengar suara mesin. Sesekali Bima melirik spion. Sesekali, melirikku. Tatapannya tenang. Seperti seorang pengawal yang sedang menjalankan tugas penting. Pertanyaan-pertanyaan berputar di kepalaku. Bagaimana dia tahu namaku? Bagaimana dia tahu aku dibuang? Dan kenapa aku merasa aman bersamanya? Setengah jam kami lalui dalam keheningan itu. Aku sudah pasrah.
Jika dia orang jahat, setidaknya dia orang jahat yang rapi dan mobilnya nyaman. Akhirnya mobil melambat. Kami tidak masuk ke perumahan. Kami masuk ke pusat kota. Ke area gedung-gedung tinggi yang menjulang dan berkilauan oleh lampu malam. Mobil berbelok ke basement sebuah gedung eksklusif. Portal terbuka otomatis. Seorang satpam berseragam rapi langsung memberi hormat ke arah mobil kami. Seolah sudah mengenali siapa Bima. Mobil berhenti di slot parkir pribadi. Bima mematikan mesin. Lalu menoleh padaku. Dia kembali mengetik di tabletnya. Kita sudah di tempat amanku. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini. Termasuk suamimu. Aku menelan ludah. Tempat aman. Kata yang sudah lama hilang dari hidupku. Kami naik lift pribadi. Bima menempelkan ibu jarinya di sensor sidik jari, lalu menekan satu tombol. Lantai 50. Pintu lift terbuka. Dan aku terkesiap. Lift itu tidak terbuka di koridor. Lift itu terbuka langsung ke dalam sebuah ruangan. Sebuah penthouse. Lantai marmer mengilap terasa dingin di telapak kakiku yang telanjang. Ruangan itu sangat luas, dengan jendela kaca setinggi langit-langit. Pemandangan kota terbentang 360 derajat. Lampu-lampu kota di bawah sana terlihat seperti bintang yang tercecer. Ini bukan rumah. Ini istana, di atas langit. Duduk. Aku terlonjak kaget. Sebuah suara terdengar. Suara robot. Dan maskulin. Aku menoleh panik. Bima memegang tabletnya. Dia baru saja mengetik kata itu, lalu menekan tombol text to speech. Aku mengangguk kaku dan duduk di tepi sofa besar berlapis bludru. Aku merasa sangat kotor. Sangat tidak pantas berada di tempat ini. Bima menatapku sejenak. Wajahnya tetap datar, tapi matanya terlihat lelah. Dia berjalan ke dinding. Menekan sebuah panel tersembunyi. Sebuah dapur super modern terbuka. Dia mengambil sebotol air mineral, membukanya, lalu meletakkannya di meja di depanku. Dia mengetik lagi. Minum. Lalu mandi. Aku siapkan pakaian ganti. Dia menunjuk ke sebuah pintu besar di sisi ruangan. Kamar mandi di sana. Di lemari sudah ada pakaian. Aku menatapnya tak percaya. Pakaian? Bisikku. Dia mengangguk. Lalu mengetik lagi. Aku tahu ukuranmu. Dan ada beberapa hijab bersih. Kamu akan merasa lebih baik setelah mandi. Pertanyaanku semakin banyak. Dia tahu namaku. Ukuran bajuku. Bahkan menyiapkan hijab. Siapa sebenarnya dia? Bima membelakangiku, membuatkan teh untuk dirinya sendiri. Memberiku privasi. Aku mengambil botol air itu. Tanganku masih gemetar sampai airnya sedikit tumpah. Aku minum seperti orang kehausan. Air dingin itu menyadarkanku. Ini nyata. Aku berjalan ke kamar yang ditunjuknya. Kamar itu lebih besar dari seluruh rumah kontrakan yang kutinggali bersama Raka. Di atas tempat tidur ukuran king, sudah terlipat rapi. Gamis bersih. Pakaian dalam baru, masih berlabel. Hijab pashmina warna krem. Aku menangis. Tapi bukan karena takut. Aku menangis karena diperlakukan seperti manusia. Aku mandi. Air hangat mengalir di tubuhku, meluruhkan debu, luka, dan sisa-sisa hinaan Raka. 1 jam kemudian, aku keluar. Aku mengenakan pakaian bersih itu. Aku merasa seperti orang baru. Bima masih duduk di sofa, memandang keluar jendela. Saat aku mendekat, dia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Tipis. Nyaris tak terlihat. Aku duduk di seberangnya. Keheningan kembali hadir. Tapi kali ini, tidak menakutkan. Aku memberanikan diri. Aku menunjuk diriku, lalu membuat gerakan bertanya. Bima mengangguk. Dia mengambil tabletnya, mengetik. Namun kali ini, dia tidak menyalakan suara robot. Dia menyerahkan tablet itu langsung padaku. Kamu pasti bingung. Aku akan menjelaskan. Tapi aku harus menunjukkan sesuatu dulu. Dia berdiri. Berjalan ke rak buku besar di dinding. Dia tidak mengambil buku. Dia mengambil sebuah bingkai foto tua yang tersembunyi di baliknya. Dia kembali duduk. Meletakkan bingkai itu di meja di antara kami. Jantungku berdebar kencang.
Aku melihat foto itu. Foto keluarga. Dan, aku tertegun. Di foto itu, ada aku. Versiku saat kecil. Aku menatap foto itu tanpa berkedip. Foto itu sudah agak pudar. Warna-warnanya tidak lagi seterang dulu. Tapi wajah-wajah di dalamnya terlalu jelas untuk disangkal. Di foto itu, ada aku. Aku yang masih kecil. Sekitar 7 atau 8 tahun. Rambutku dikuncir 2. Aku tertawa lepas sambil memakai pita. Di sampingku berdiri seorang pria gagah. Ayahku. Dan di sisi lainnya, ibuku. Dadaku langsung sesak. Ibuku. Aku sudah lama tidak melihat wajahnya. Tidak ada foto lain yang kusimpan. Setelah ayah meninggal, ibuku bekerja mati-matian, dan foto-foto lama itu entah kemana. Air mataku menggenang. Lalu mataku berpindah ke sosok keempat di foto itu. Seorang remaja laki-laki kurus, berkacamata, tersenyum lebar. Dia berdiri di samping ibuku. Tangannya merangkul bahu ibuku dengan sangat akrab. Aku menatap wajah remaja itu lama. Wajahnya terasa familiar. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Siapa ini? Bibirku bergerak tanpa suara. Aku menoleh ke arah Bima. Bima menatap foto itu. Lalu dia mengangkat tangannya. Dia menunjuk remaja berkacamata di foto itu. Lalu, dia menunjuk dirinya sendiri. Aku membeku. Aku kembali menatap foto itu. Lalu menatap Bima. Remaja kurus berkacamata. Dan pria tinggi, tegap, berwajah tegas di hadapanku sekarang. Mereka terlihat sangat berbeda. Tapi, matanya. Ya Tuhan. Matanya sama. Tidak mungkin, bisikku. Bima mengambil tabletnya. Jarinya bergerak cepat. Dia mengetik lama. Lalu dia menyerahkan tablet itu padaku. Foto itu diambil di ulang tahun ibumu. Aku Bima, sepupumu. Putra dari Tante Ratna, adik kandung ibumu. Duniaku serasa berhenti berputar. Sepupu? Tante Ratna? Ibuku selalu bilang, seluruh keluarga dari pihaknya sudah meninggal. Kecelakaan mobil. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Ibuku bilang semua keluarganya meninggal. Katanya Tante Ratna juga meninggal. Bima membaca tulisanku. Wajahnya mengeras. Ada kilatan marah di matanya. Dia mengambil tablet itu kembali dan mengetik. Mereka berbohong padamu. Atau ibumu juga dibohongi. Aku menelan ludah. Ibuku. Selalu bilang dia yatim piatu. Bima mengetik lagi. Tante Ratna memang meninggal. Ayahku juga. Tapi aku. Dia berhenti mengetik sejenak. Aku menatapnya. Lalu kalimat berikutnya muncul. Aku selamat. Nafasku tercekat. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Jadi, pria ini, sepupuku yang hilang. Bima melanjutkan. Kecelakaan itu merenggut semuanya dariku. Orang tuaku. Pendengaranku. Dan suaraku. Dadaku terasa seperti diremas. Dia mengetik lagi. Aku tidak terlahir seperti ini. Aku dibuat seperti ini. Air mataku jatuh satu persatu. Ibuku tidak pernah menceritakan semua ini. Aku mengetik lagi. Kalau ibuku punya adik, kenapa aku tidak pernah tahu? Wajah Bima melembut. Ada kesedihan yang dalam di sana. Hubungan ibumu dan Tante Ratna dengan kakek kami sangat buruk. Mereka pergi dari keluarga besar sejak muda. Kakek? Aku bahkan tidak tahu aku punya kakek dari pihak ibu. Bima melanjutkan. Kakek kita orang yang sangat kaya. Seorang konglomerat. Aku tertegun. Tidak masuk akal. Ibuku hidup sangat sederhana. Kami sering kekurangan. Aku mengetik cepat. Kalau kakek kaya, kenapa ibuku hidup susah? Karena keras kepala. Dan karena penyesalan yang datang terlambat. Bima menarik napas dalam. Lalu mengetik panjang. Sebelum meninggal, kakek menyesal. Dia mencari kedua putrinya. Dia menemukan ibuku, Tante Ratna. Tapi dia tidak pernah menemukan ibumu. Aku memejamkan mata. Lalu Bima mengetik lagi. Dalam surat wasiatnya, kakek membagi hartanya. Tanganku dingin. Sebagian kecil untuk ibuku.
Tapi bagian terbesar. Aku menatap layar. Diberikan untuk cucu satu-satunya dari putri sulungnya. Aku menelan ludah. Untukmu, Alia. Aku berhenti bernapas. Warisan? Untukku? Ini terdengar seperti cerita sinetron. Aku mengetik cepat. Aku tidak pernah menerima apapun. Aku dan suamiku hidup pas-pasan. Begitu aku mengetik kata suami, wajah Bima menggelap. Namanya tidak kutulis. Tapi dia tahu. Bima berdiri. Dia berjalan ke meja kerja di sudut ruangan. Membuka laptop. Mengetik password. Layar diputar ke arahku. Dokumen legal. Banyak istilah hukum yang tidak ku mengerti. Tapi dia menunjuk satu bagian. Aku membacanya perlahan. Nama lengkapku tercantum jelas. Lalu dia menunjuk baris berikutnya. Aset diserahkan saat ahli waris berusia 25 tahun. Atau, jika ahli waris telah menikah. Perutku melilit. Aku menikah di usia 20 tahun. Aku mendongak menatap Bima. Jadi. Bima mengangguk. Suamimu tahu. Dadaku runtuh. Dia menikahimu bukan karena cinta. Jari-jarinya mengetik cepat. Dia menikahimu untuk menguasai hartamu. Kenangan-kenangan lama bermunculan. Lamaran mendadak. Cinta yang terasa terlalu sempurna. Janji-janji manis. Semuanya bohong. Aku mengetik dengan tangan gemetar. Tapi dia selalu bilang uangnya pas-pasan. Bima menunjuk bagian lain di dokumen. Karena ada aku. Aku membaca. Jika ahli waris menikah sebelum usia 25 tahun, seluruh aset dikelola wali sampai dianggap cukup dewasa. Namanya tercetak jelas. Wali, Bima. Aku terdiam. Dia membentur tembok. Bima mengetik. Dan semua kemarahannya, dia lampiaskan padamu. Air mataku jatuh. Jadi selama ini, aku disiksa karena uang yang tidak bisa dia ambil. Aku mengetik satu kalimat terakhir dengan ketakutan. Kecelakaan itu? Bukan kecelakaan, kan? Bima menatap layar tablet kosong lama sekali. Lalu dia mengetik satu kata. Bukan. Satu kata itu menggema di kepalaku. Bukan. Bukan kecelakaan. Aku menatap layar tablet di tanganku, lalu perlahan menatap wajah Bima. Tatapannya tajam. Tenang. Tapi ada sesuatu yang mengerikan di sana. Seperti baja yang ditempa dari duka selama bertahun-tahun. Jadi, bibirku bergetar. Semua itu direncanakan? Bima tidak langsung menjawab. Dia berdiri. Berjalan ke salah satu dinding penthouse yang terlihat seperti rak buku biasa. Rak itu penuh dengan buku tebal dan dekorasi mahal. Dia menekan satu buku. Tanpa suara, seluruh rak itu bergeser ke samping. Aku ternganga. Di baliknya, ada sebuah ruangan lain. Ruangan itu dingin. Teknis. Diterangi cahaya biru dari beberapa monitor komputer besar. Bukan ruang tamu. Ini ruang kendali. Bima memberi isyarat agar aku mengikutinya. Kakiku melangkah ragu. Begitu masuk, pintu rak itu menutup kembali, mengisolasi kami dari dunia luar. Di dinding utama, ada satu monitor raksasa. Bima duduk di kursi operator. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Dia terlihat sangat berbeda di sini. Bukan pria bisu tuli yang tenang. Dia seperti seorang komandan. Sebuah folder terbuka di layar. Isinya penuh dengan file video. Bima memilih satu. Lalu menekan play. Suaranya muncul lewat text-to-speech. Lihat ini. Layar menampilkan rekaman CCTV lama. Gambarnya berbintik. Ada stempel tanggal di pojok. 15 tahun lalu. Aku melihat sebuah persimpangan jalan raya di malam hari. Hujan turun deras. Lampu jalan memantul di aspal basah. Itu mobil kami. Suara robot Bima menjelaskan. Ibuku yang mengemudi. Ayahku di sampingnya. Aku di kursi belakang. Aku menelan ludah. Mobil sedan kecil itu berhenti di lampu merah. Dari sisi kanan layar, sebuah truk kontainer besar muncul. Truk itu berjalan pelan, lalu berhenti di jalur samping mobil mereka. Padahal lampunya masih merah. Bima memperbesar layar. Perhatikan truk itu.
Lampu berubah hijau. Mobil Tante Ratna mulai maju perlahan. Tapi truk itu tidak bergerak. Mobil Tante Ratna melewatinya. Lalu dari arah berlawanan, sebuah mobil lain melaju kencang, menerobos lampu merah. Untuk menghindari tabrakan, Tante Ratna membanting setir ke kanan. Kembali ke jalur di samping truk kontainer. Dan saat itulah, begitu mobil itu sejajar dengan truk kontainer yang tadinya diam tiba-tiba menginjak gas. Bukan hanya maju. Truk itu membanting setir ke kiri. Menabrak mobil sedan itu dengan kekuatan penuh. Tidak, bisikku. Di layar, mobil kecil itu remuk seketika seperti kaleng minuman. Truk itu tidak berhenti. Dia terus mendorong. Menyeret mobil itu puluhan meter. Lalu, menghantamkannya ke tiang beton. Aku menutup mulutku. Perutku mual. Truk itu berhenti. Mundur sedikit. Seolah memastikan pekerjaannya selesai. Lalu, tanpa menyalakan lampu hazard, tanpa sopir turun, truk itu melaju pergi. Bima menghentikan video. Aku menangis. Bukan hanya untuk Tante Ratna dan suaminya, tapi untuk anak remaja di kursi belakang mobil itu. Bima, itu direncanakan, bisikku. Mobil yang menerobos lampu merah itu umpan. Bima mengangguk. Dia memutar ulang video. Kali ini diperlambat. Layar terbagi menjadi 4. Zoom pada plat nomor truk. Angkanya diperjelas. Bima membuka file lain. Dokumen perusahaan. PT Samudra Logistik Raya. Aku mengerutkan kening. Ini bukan perusahaan suamiku, tulisku. Bukan, jawab Bima lewat tablet. Ini perusahaan cangkang. Dia mengklik nama pemilik terdaftar. Namanya muncul. Bukan suamiku, tapi kepala operasional perusahaan keluarga suamiku. Tangan kanan ayah suamiku. Dadaku sesak. 1 minggu setelah kecelakaan, Bima mengetik cepat. Perusahaan ini ditutup. Asetnya menghilang. Dan orang itu dipromosikan besar-besaran. Aku terduduk lemas. Jadi, suamiku dan keluarganya? Bima menatapku. Lalu mengetik kalimat yang membuat darahku membeku. Dia menikahimu bukan hanya untuk uang, Alia. Aku menelan ludah. Kamu adalah target terakhir. Aku menggigil. Target terakhir. Menghapus semua ahli waris. Aku menutup wajahku. Selama ini aku hidup serumah dengan orang yang bisa membunuhku kapan saja. Air mataku jatuh tanpa suara. Setelah lama, aku mengetik satu pertanyaan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bima menatapku. Matanya sedikit melembut. Dia mengetik. Kita melawan. Aku masih duduk terdiam ketika Bima mengetik kalimat itu. Kita melawan. Selama ini aku selalu sendirian. Menahan. Diam. Tapi sekarang, ada kita. Bima berdiri dan berjalan ke meja kerjanya. Kali ini dia tidak menyalakan layar besar. Dia membuka laptop kecil dan menekan sebuah aplikasi. Layar menyala. Sebuah panggilan video tersambung. Wajah seorang wanita paruh baya muncul di layar. Rambutnya disanggul rapi, kacamatanya tipis, tatapannya tajam dan profesional. Bima, katanya, kau menelepon di jam yang tidak biasa. Aku harap ini penting. Bima mengetik cepat. Tulisan itu muncul di layar wanita itu. Sangat penting, Bu Maya. Aku sudah menemukannya. Mata wanita itu membesar. Serius? Setelah sekian lama? Bima mengangguk. Dia memberi isyarat agar aku mendekat. Aku berjalan pelan ke depan kamera. Tatapan wanita itu langsung berubah. Bukan curiga, tapi iba. Jadi, ini Alia, katanya pelan. Saya Bu Maya, pengacara Bima. Aku hanya bisa mengangguk. Jika kamu bersedia, lanjutnya, aku juga akan menjadi pengacaramu. Bima mulai mengetik cepat lagi. Rencananya muncul di layar Bu Maya. Poin demi poin. Seperti strategi perang. Gugatan cerai. Alasan KDRT dan penipuan pernikahan. Pembekuan seluruh aset atas nama suamiku dan perusahaannya. Tuntutan pidana KDRT.
Pembukaan kembali kasus pembunuhan 15 tahun lalu. Bu Maya tersenyum tipis. Nomor 1 dan 2 bisa saya urus pagi ini juga, katanya. Nomor 3, buktinya apa? Bima menatapku. Lalu dia membuka laci mejanya. Mengeluarkan sebuah hard drive kecil. Dia mengetik. Aku tidak hanya bersembunyi. Aku mengawasi. Aku tertegun. Saat suamimu memindahkanmu ke rumah kontrakan itu, aku memasang kamera. Dadaku berdegup. KA kamera? Tulisku. Aku merekam dia. Bukan kamu. Bima mengetik lagi. Setiap hinaan. Setiap pukulan. Setiap ancaman. Rasa malu menjalar di tubuhku. Dia melihat semua penderitaanku. Bima seolah mengerti. Dia mengetik lagi. Itu satu-satunya cara menjebaknya. Dia mengalihkan perhatian ke Bu Maya. Kirim kurirmu. Ambil hard drive ini. Bu Maya mengangguk mantap. Ini akan jadi perang panjang, katanya. Tapi kami siap. Panggilan berakhir. Bima menoleh padaku. Sekarang kita menunggu. Di sisi lain kota. Suamiku terbangun di ranjang kosong. Kepalanya masih berat oleh sisa kemarahan semalam. Dia melirik ke sisi ranjang. Kosong. Gumamnya. Bagus. Dia yakin aku akan pulang pagi ini. Menangis. Memohon. Dia bersiap ke kantor. Dia punya proyek besar. Proyek yang butuh suntikan dana. Dia duduk di ruangannya yang mewah. Pindahkan 5 miliar ke rekening PT Cakra Baru. Perintahnya. 5 menit kemudian, sekretarisnya kembali dengan wajah pucat. Maaf, Pak, tidak bisa. Apa maksudmu? Bentaknya. Semua rekening perusahaan dan rekening pribadi Bapak dibekukan. Darahnya seakan berhenti mengalir. Dibekukan oleh siapa? Perintah pengadilan. Dia tertawa panik. Pengadilan? Atas nama siapa? Sekretaris itu menelan ludah. Atas nama Wali Sah, Nyonya Alia. Suamiku membeku. Wali itu sudah mati, gumamnya. Sekretaris itu melanjutkan. Nama walinya? Bima. Wajahnya pucat pasi. Tak lama kemudian, sebuah amplop coklat besar datang. Tanpa pengirim. Isinya satu foto. Foto aku. Duduk tenang di sofa mewah. Di belakangku berdiri seorang pria tinggi dengan tatapan dingin. Bima. Di balik foto itu, ada tulisan tangan rapi. Aku pastikan kamu akan menyesal seumur hidupmu. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut. Amarah menggantikan kepanikan di wajah suamiku. Semua ini karena aku. Karena perempuan yang tadi malam dia buang seperti sampah di pinggir jalan. Alia, desisnya penuh kebencian. Kalau saja perempuan itu mati semalam, dia tahu kemana harus pergi. Rumah kontrakan itu. Tempat dia mengurungku. Tempat dia merasa berkuasa. Dia mengemudi seperti orang kesetanan. Tidak peduli lampu merah. Tidak peduli klakson orang lain. Dia menendang pintu apartemen hingga terbuka. Alia, teriaknya. Kamu pikir kamu bisa sembunyi? Ruangan itu kosong. Tapi bau parfumku masih samar. Itu membuatnya semakin marah. Dia masuk ke kamar. Membuka lemari. Menarik keluar semua gamisku. Dasar tidak tahu diri. Dia melempar pakaian-pakaian itu ke lantai. Menginjak-injaknya. Dia mengambil vas bunga dan melemparkannya ke dinding. Prang. Dia tertawa. Tawa yang mengerikan. Inilah yang kamu dapat. Saat itulah, pintu depan terbuka. Dia berbalik. Senyum licik muncul. Lalu mati seketika. Di ambang pintu berdiri aku. Tapi bukan aku yang dulu. Hijab krem rapi. Wajah bersih. Tatapanku tenang. Di belakangku berdiri dua pria berbadan besar dengan setelan hitam. Dan di lorong, berdiri satu sosok tinggi yang dia kenali. Bima, kamu berani kembali? Bentaknya. Dan kamu bawa siapa? Selingkuhanmu, pria cacat ini. Dia melangkah maju. Tangannya terkepal. Dia hendak memukulku. Dua pengawal itu bergerak cepat.
berdiri di depanku membentuk dinding. Menjauh, bentaknya. Aku melangkah maju dari balik mereka. Tidak apa-apa, kataku tenang. Dia tertegun. Kepercayaan diri ini membuatnya bingung. Kamu mau pukul aku lagi, Mas? Tanyaku. Silakan. Dia ragu. Coba saja pukul aku di depan mereka. Tangannya terangkat, lalu berhenti. Kamu akan menyesal, Alia, ancamnya. Cabut semua tuntutan itu. Aku tersenyum tipis. Satu pukulan lagi, kataku. Biar buktinya makin kuat di pengadilan. Dia menurunkan tangannya perlahan. Kamu tidak punya bukti apa-apa. Aku menunjuk ke langit-langit. Detektor asap itu, kataku. Kamera HD. Aku menunjuk jam digital. Yang itu mikrofonnya sensitif. Wajahnya memucat. Semua terekam, lanjutku. Setiap tamparan. Setiap hinaan. Aku melempar setumpuk dokumen ke lantai. Itu surat gugatan cerai. Tuntutan KDRT. Dan surat sita aset. Aku menunjuk Bima. Dan dia adalah waliku. Sepupuku. Orang yang kamu kira sudah mati. Dia mundur selangkah. Lalu berbalik. Dia berlari ke pintu. Dan berhenti. Di ambang pintu berdiri dua polisi berseragam. Di belakang mereka, seorang wanita elegan. Bu Maya. Tuan, katanya dingin. Saya rasa kita perlu bicara. Suamiku berteriak. Menuduh. Menghina. Tapi borgol berbunyi lebih keras. Saat dia digiring keluar, dia menatapku. Memohon. Alia, aku minta maaf. Aku menatapnya datar. Sudah terlambat. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan suamiku terdengar sangat keras di lorong sempit apartemen itu. Pria yang selama ini merasa berkuasa. Kini berdiri dengan tangan terborgol di belakang punggungnya. Wajahnya pucat. Kemejanya kusut. Matanya liar. Para tetangga membuka pintu mereka satu persatu. Termasuk ibu sebelah yang selama ini pura-pura tidak mendengar setiap kali aku menangis. Sekarang mereka semua melihat. Topeng itu runtuh. Saat polisi menggiringnya keluar gedung, kehancuran itu menjadi sempurna. Di lobi, puluhan wartawan sudah menunggu. Lampu kamera menyala membutakan mata. Pak, benarkah Anda melakukan KDRT? Pak, benarkah Anda terlibat pembunuhan 15 tahun lalu? Dia panik. Di puncak tangga, Bima berdiri. Tenang. Mengetik sesuatu di ponselnya. Dia tidak hanya ingin suamiku ditangkap. Dia ingin kebenaran dilihat semua orang. Aku berdiri di samping Bima. Saat suamiku dibawa melewati kami, dia berontak. Alia, teriaknya histeris. Kamu akan menyesal. Kamu akan miskin tanpa aku. Lobi mendadak sunyi. Aku melangkah maju. Harta itu tidak penting, kataku jelas. Kebebasanku yang penting. Mobil polisi menutup pintunya. Dan saat itu, aku bisa bernapas. 6 bulan kemudian ruang sidang. Aku duduk di barisan depan. Di seberang, suamiku dan ayahnya duduk sebagai terdakwa. Bukan lagi pria berkuasa. Hanya 2 orang dengan baju tahanan oranye. Pengadilan membuka semua rekaman. Suara tamparan. Suara makian. Suara aku memohon. Semua diperdengarkan. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Lalu kasus pembunuhan itu dibuka. Sopir truk bersaksi. Transfer uang ditampilkan. Rekaman CCTV diputar. Ayah suamiku gemetar. Dan akhirnya, hakim membacakan vonis. Ayahnya, hukuman mati atas pembunuhan berencana. Suamiku, penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Suamiku berteriak histeris saat dibawa keluar. Aku tidak menoleh. Aku sudah selesai dengannya. 1 tahun kemudian, aku berdiri di depan gedung baru. Sebuah plakat berkilau terpasang. Yayasan Cahaya Ratna Larasati. Aku memegang mikrofon. Tempat ini, kataku, lahir dari kegelapan. Aku menoleh ke samping. Bima berdiri di sana. Sepupuku, pelindungku, keluargaku. Aku menurunkan mikrofon. Lalu aku berbicara dengan tanganku. Bahasa isyarat. Untuknya.
Untuk semua yang tidak bersuara, tepuk tangan bergema, bukan dengan suara, tapi dengan tangan yang diangkat dan digoyangkan di udara. Tepuk tangan dalam diam. Yang paling lantang. Di tempat lain. Di penjara keamanan maksimum, seorang tahanan mengepel lantai. Dia kurus. Matanya kosong. Di TV kecil, wajahku muncul. Filantropis Alia mendonasikan ratusan miliar untuk korban KDRT. Tahanan itu gemetar. Dia melihat pantulan dirinya di air kotor. Dan sadar, dialah gelandangan yang sesungguhnya. Aku berdiri di balkon penthouse. Matahari terbenam mewarnai langit. Bima menyerahkan secangkir teh. Dia mengetik, "Kamu bebas." Aku tersenyum. Aku menghirup udara dalam-dalam. Aku bebas. Akhirnya, aku benar-benar bebas.